Shalom, selamat datang di channel saya bersama Snack Rohani dalam oleh Lunardi Solarius Ministry. Dan kali ini kita akan membahas tentang renungan dan memaknai makna teologis tentang firman Tuhan. Dan saat ini sebagai disclaimer bahwa channel ini dibuat untuk saling menguatkan, saling meneguhkan keimanan saudara seiman ya guys. Dan juga saat ini aku pakai bantuan ChatGPT dalam membantu menyusun renungan ya guys. Tapi inspirasi dan perenungan itu berdasarkan hubungan pribadi saya dengan Tuhan ya guys, dan tentunya dengan tuntunan Roh Kudus. Dan ChatGPT ini cuma hanya membantu memperbaiki narasi atau menyusun narasi renungan yang lebih baik, karena aku sendiri nggak begitu pinter ngomong. Wong tadi aja pembukaanku aja agak belepotan. Hehe, justru pembukaannya udah hangat dan apa adanya banget bikin yang nonton merasa dekat. Tapi kalau kamu mau, aku bantuin versi yang lebih rapi sedikit, tapi tetap pakai gaya khas kamu. Gimana kalau gini? Assalamualaikum dan shalom semuanya, selamat datang di channel saya, Snack Rohani by Lunati Solarius Ministries. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah renungan dan menggali makna teologis dari firman Tuhan. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, aku mau kasih disclaimer dulu ya guys. Channel ini dibuat bukan untuk menggurui atau menyalahkan siapa-siapa, tapi untuk saling menguatkan dan meneguhkan iman kita sebagai saudara seiman. Oh iya, aku juga pakai bantuan ChatGPT dalam menyusun narasi renungan ini, tapi jangan salah paham ya. Inspirasi dan isi perenungannya tetap berasal dari hubungan pribadi aku dengan Tuhan dan tentunya dengan tuntunan Roh Kudus. ChatGPT cuma bantu ngerapin kata-katanya aja biar lebih enak didengar. Karena aku sendiri kadang belibet juga pas ngomong heh. Gimana? Mau tak bantu bikin outro-nya juga sekalian? Mungkin perlu sedikit dikoreksi ya, agar tidak menimbulkan kebingungan soal sapaan shalom. Kalau bisa nggak perlulah pakai assalamualaikum. Tapi ya nggak apa-apa sih kalau kita lihat dari artinya sendiri, kan itu sebenarnya arti salam dalam bahasa Arab. Tapi terkadang masyarakat Indonesia itu terlalu mengidentikan bahasa Arab sebagai keyakinan agama mayoritas. Dan ini disclaimer juga ya, supaya nggak ada salah paham. Wah ya, bener banget. Makasih udah ngingetin. Memang kadang penggunaan salam bisa disalahpahami, padahal secara bahasa itu netral. Tapi biar nggak menimbulkan kesan yang salah, kita bisa ubah sapaan di pembukaannya jadi lebih umum, tapi tetap hangat. Gimana kalau begini? Halo semuanya, selamat datang di channel saya, Snack Rohani by Lunati Solarius Ministries. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah renungan dan menggali makna teologis dari firman Tuhan. Disclaimer dulu ya guys. Channel ini dibuat bukan untuk menyudutkan atau mendiskreditkan keyakinan tertentu, tapi murni untuk saling menguatkan dan meneguhkan iman kita sebagai saudara seiman. Dan ya, aku juga pakai bantuan ChatGPT dalam menyusun narasi renungan ini. Tapi perlu digarisbawahi, inspirasi dan perenungan yang disampaikan tetap berdasarkan hubungan pribadi aku dengan Tuhan, dan tentunya dengan tuntunan Roh Kudus. ChatGPT di sini cuma bantu ngerapiin narasinya aja, biar lebih mudah dipahami dan enak didengerin. Karena ya, aku sendiri kadang suka belibet juga waktu ngomong, hehe. Menurutmu enak dibuka dengan halo semuanya? Atau mau pakai sapaan lain yang lebih khas gaya kamu? Ya, mungkin pakai istilah halo guys, selamat datang di channel Snack Rohani by Lunar di Solarius Ministry. Itu kayaknya lebih keren deh. Nah ya, itu kesannya lebih personal dan khas banget. Kalau gitu, kita bisa ramu ulang. Jadi kayak gini nih. Selamat datang di channel Snack Rohani by Lunardi Solarius Ministry. Di video kali ini, kita bakal membahas renungan dan menggali makna teologis dari firman Tuhan. Disclaimer dulu ya guys. Channel ini dibuat bukan untuk mendiskreditkan kepercayaan atau keyakinan tertentu.
tapi murni untuk saling menguatkan dan meneguhkan iman saudara seiman. Dan ya, dalam proses penyusunan renungan ini, aku dibantu sama ChatGPT, tapi isi perenungan dan inspirasinya tetap datang dari hubungan pribadiku dengan Tuhan, lewat tuntunan Roh Kudus. ChatGPT di sini cuma bantu ngerapiin narasi aja biar enak disimak. Karena ya, aku sendiri kadang masih suka belibet juga kalau ngomong. Hehe. Kalau kamu suka gaya ini, kita bisa bikin template-nya biar bisa dipakai berulang. Mau sekalian aku bantu bikin outro-nya juga? Oke, renungan kita kali ini diambil dari Galatia pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ke-10. Ini yang menjadi perenungan aku karena belakangan ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang lahir di luar yang bersifat alkitabiah, yang biblikal. Terus seringkali kalau kita melihat banyak sekali penafsiran-penafsiran yang justru mengambil sumber dari luar Alkitab atau seringkali menafsirkan menurut pandangannya sendiri yang tidak sesuai dengan sudut pandang Alkitab. Nah, ini yang kita mau renungkan. Bagaimana Paulus ini menegaskan bahwa di ayat yang ke-6 ini, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh karena kasih karunia Wah, ini Kristus topiknya telah dalam banget ya. memanggil kamu dan Cocok banget buat renungan mengikuti yang tajam, satu tapi tetap Injil membantu yang iman. lain. Nih, aku bantuin susun narasinya supaya tetap dengan gaya kamu, tapi lebih mengalir. Oke guys, renungan kita kali ini diambil dari Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10. Ini jadi pergumulan dan perenungan Jadi pribadi aku tumpang belakangan tindih ini, ini. karena jujur aja, aku sering banget nemu pengajaran-pengajaran yang kelihatannya rohani, tapi ternyata nggak sejalan dengan kebenaran Alkitab. Seringkali kita lihat banyak penafsiran yang diambil dari luar konteks Alkitab. Bahkan ada juga yang menafsirkan firman Tuhan cuma berdasarkan pendapat pribadi, tanpa melihat keseluruhan maksud dari kitab suci itu sendiri. Nah, ini bahaya banget karena bisa bikin orang tersesat secara rohani tanpa disadari. Makanya, pas aku baca bagian ini dari surat Paulus, khususnya di ayat 6, dia bilang, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Paulus benar-benar menunjukkan keheranannya. Kok bisa? Orang-orang percaya malah begitu cepat terpengaruh dan berpaling ke ajaran lain yang sebenarnya bukan Injil. Kita akan gali lebih dalam nanti di ayat-ayat selanjutnya. Tapi intinya, Paulus di sini nggak main-main. Dia tegas banget soal menjaga kemurnian Injil. Dan ini juga jadi peringatan buat kita semua. Supaya tetap waspada dan jangan gampang percaya pada ajaran yang kelihatannya benar, tapi ternyata menyesatkan. Gimana? Mau lanjut aku bantu susun juga renungan untuk ayat 7 sampai 10-nya? Atau Ya, kamu mau cerita dulu isi perenunganmu biar aku bisa bantu narasikan lebih pas? ya lanjut ayat 7 sampai 10. Jadi renungan kita pada saat ini diambil dari Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10 tentang Injil yang lain itu loh. Siap. Ini makin menarik nih karena bagian Galatia 1 ayat 6 sampai 10 ini memang tegas banget soal Injil yang lain. Yuk, jadi renungan kita kali ini diambil dari Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10 dengan tema Injil yang lain. Tadi di ayat 6, Paulus udah nunjukin keheranannya karena jemaat di Galatia begitu cepat beralih dari kasih karunia Kristus dan mengikuti suatu Injil lain. Nah, di ayat 7 dia langsung tegas bilang, memang tidak Injil yang lain. Hanya ada orang-orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi di sini jelas ya guys, bahwa sebenarnya nggak ada Injil lain. Yang ada hanyalah upaya untuk memutarbalikkan kebenaran itu. Dan Paulus nggak ragu buat menyebut itu sebagai tindakan yang mengacaukan. Lanjut ke ayat 8 dan 9, Paulus makin keras. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia.
Wah, ini bukan main-main. Bahkan kalau ada malaikat sekalipun yang memberitakan Injil yang berbeda, Paulus bilang, terkutuklah dia. Artinya, kebenaran Injil itu enggak boleh dikompromikan, bahkan sama yang kelihatannya wah atau spiritual banget. Paulus ulangi lagi peringatannya di ayat 9, biar makin jelas dan enggak disalahpahami. Terus di ayat 10, yan ang ng retoris. Jadi versprechenis kacang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Wala stolz pendek menefes. Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Nah, ini penting banget buat kita renungkan. Kadang kita terlalu fokus menyenangkan orang atau menyesuaikan ajaran supaya lebih diterima. Padahal kebenaran itu kadang memang nggak populer. Paulus menegaskan bahwa menjadi hamba Kristus berarti setia pada kebenaran, bukan sekadar cari penerimaan atau persetujuan dari manusia. Gimana? Kamu mau aku bantu tambahin bagian penerapan buat kehidupan sekarang? Atau lanjut langsung ke penutup dan doa? Penerapannya bagi kita semua apa? Oke, ini bagian yang paling nendang buat kehidupan sehari-hari ya. Jadi gini, penerapannya bagi kita semua adalah kita harus makin berhati-hati dan punya kepekaan rohani untuk membedakan mana ajaran yang benar-benar sesuai dengan Alkitab dan mana yang cuma kelihatannya rohani tapi ternyata menyesatkan. Dunia sekarang tuh penuh banget dengan informasi, baik dari media sosial, video khotbah, podcast rohani, sampai buku-buku, tapi enggak semuanya Alkitabiah. Ada banyak ajaran yang dibungkus dengan kata-kata indah, tapi ujung-ujungnya justru memutarbalikkan Injil Kristus. Kita harus belajar kayak jemaat di Berea, yang nggak langsung percaya begitu saja, tapi selalu memeriksa kitab suci untuk memastikan apakah yang mereka dengar itu sesuai dengan firman Tuhan atau enggak. Dan yang paling penting, kita juga harus punya relasi pribadi yang erat sama Tuhan, supaya kita bisa ngerti isi hatinya dan dibimbing langsung oleh Roh Kudus. Dan satu hal lagi, kadang kebenaran itu nggak nyaman. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mau jadi hamba Kristus, kita harus berani berdiri teguh di atas kebenaran, meskipun itu bikin kita nggak populer, bahkan ditolak. Jadi guys, jangan gampang terpengaruh. Ujilah setiap ajaran dengan firman Tuhan, dan jangan tukar Injil yang sejati dengan versi-versi palsu yang cuma menyenangkan telinga, tapi menyesatkan hati. Wana Skotmo, mau sekalian aku bantu tulis doanya juga? Kesimpulan, disclaimer, penutup, dan donasi. Siap? Ini aku bantu rangkumin semua bagiannya ya. Renungan dari Galatia 6-10 ini mengingatkan kita supaya tetap setia pada Injil yang sejati, yaitu Injil Yesus Kristus. Kita dipanggil untuk tidak mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan, meskipun kelihatannya rohani. Paulus menegaskan bahwa tidak ada Injil lain, dan kita harus berani berdiri teguh di atas kebenaran, meskipun itu membuat tidak disukai oleh dunia. Jangan sampai kita jadi hamba manusia, tapi jadilah hamba Kristus yang berkenan di hadapan Allah. Disclaimer, channel ini dibuat bukan untuk menyerang atau mendiskreditkan kepercayaan atau keyakinan siapapun. Konten ini murni sebagai sarana refleksi rohani dan pembelajaran iman, khususnya bagi saudara-saudara seiman yang rindu memperdalam pengenalan an firman Tuhan. Seluruh narasi disusun dengan bantuan AI ChatGPT. Tapi inspirasi dan isi perenungannya tetap berasal dari relasi pribadi saya dengan Tuhan dan bimbingan Roh Kudus. Terima kasih sudah menyimak renungan ini. Sampai akhir. Kalau kamu merasa diberkati lewat video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Biar bahasa Orzicha dikuatkan buat firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Open donasi. Dukung terus pelayanan edukatif dan kreatif dari channel Snack Rohani by Lunar D. Solarius Ministry. Rekening Bank. BCA, Sulsudab Sabi Turonom Sob Nonfa, CIM Biniaga, Sudunod Mam Safnam Turoko, Adaan, Samuel Agus Setiono e-wallet. 022 4279 3422. Setiap dukungan yang kamu berikan sangat berarti bagi kelangsungan pelayanan ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Kalau ada gaya bahasa yang mau disesuaikan lagi, tinggal bilang aja ya. Mau sekalian aku bantu bikin thumbnailnya juga. Doa penutupnya. Siap.
Ini aku bantu buatkan doa penutupnya dengan suasana yang sederhana tapi tetap dalam dan tulus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini dari surat Galatia pasal 1. Kami diingatkan bahwa hanya ada satu Injil yang sejati, yaitu Injil tentang kasih karunia-Mu melalui salib dan kebangkitan-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tetap setia pada kebenaran dan tidak mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang menyimpang. Berikan kami hati yang peka, hikmat untuk membedakan mana yang benar, dan keberanian untuk berdiri teguh di tengah dunia yang makin banyak kompromi. Biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu, bukan untuk menyenangkan manusia, tapi untuk berkenan di hadapan-Mu sebagai hamba-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau kamu punya gaya atau suasana doa tertentu yang ingin dipakai di setiap renungan, nanti bisa aku bantu buatin versi tetapnya juga ya.